Hello everyone. Today I will discuss the material Sea Transportation in Business Activity from Business Law course. Before starting the material, I will introduce myself. My name is Desana Benaulina. I am from class management 23D, NPM 2341126. Oke, pertama yang akan kita bahas adalah pengertian pengangkutan laut. Pengangkutan laut adalah kegiatan memindahkan barang atau penumpang dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain menggunakan kapal. Ini merupakan salah satu moda transportasi tertua dan paling penting dalam perdagangan internasional, mengingat kapasitas angkutannya yang besar dan jangkauannya yang luas. Peraturan dalam pengangkutan laut. Peraturan dalam pengangkutan laut sangat penting untuk menjamin keamanan, keselamatan, dan kelancaran kegiatan pelayaran. Peraturan ini dibuat oleh berbagai lembaga baik tingkat nasional maupun internasional. Beberapa peraturan penting yang perlu diperhatikan antara lain, yang pertama, Undang-Undang Pelayaran. Setiap negara memiliki undang-undang yang mengatur segala aspek kegiatan pelayaran, mulai dari perizinan kapal, keselamatan pelayaran, hingga tanggung jawab pengangkut. Di Indonesia misalnya terdapat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Yang kedua ada peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah merupakan aturan pelaksana dari undang-undang yang lebih spesifik mengatur tentang teknis pelaksanaan kegiatan pelayaran. Yang ketiga, peraturan menteri. Peraturan menteri mengatur hal-hal yang lebih teknis dan operasional dalam kegiatan pelayaran. Yang terakhir ada konvensi internasional. Indonesia juga terkait pada berbagai konvensi internasional yang mengatur tentang pelayaran seperti yang pertama, Konvensi Internasional untuk Perlindungan Kehidupan Manusia di Laut atau biasa disebut SOLAS, mengatur standar keselamatan kapal dan penumpang. Yang kedua, Konvensi Internasional tentang Tanggung Jawab Sipil untuk Kerusakan Minyak atau CLC, mengatur tanggung jawab pemilik kapal atas kerusakan akibat tumpahan minyak. Yang terakhir, Konvensi Internasional tentang Pencegahan Pencemaran dari Kapal atau MARPOL, mengatur pencegahan pencemaran laut oleh kapal. Aspek penting dalam pengangkutan laut selain peraturan, ada beberapa aspek penting lain yang perlu diperhatikan dalam pengangkutan laut yaitu dokumen pengangkutan. Dokumen yang sangat penting dalam pengangkutan laut adalah Bill of Landing atau Konosemen. Bill of Landing berfungsi sebagai bukti pengangkutan bukti kepemilikan barang dan juga sebagai dokumen kontrak antara pengirim dan pengangkut. Yang kedua, asuransi pengangkutan. Asuransi pengangkutan laut sangat penting untuk melindungi barang dari risiko kehilangan, kerusakan, atau keterlambatan selama perjalanan. Tantangan dalam pengangkutan laut. Pengangkutan laut juga dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti fluktuasi harga minyak. Yang pertama, kenaikan harga minyak akan meningkatkan biaya operasional kapal. Yang kedua, regulasi yang kompleks. Banyaknya peraturan yang berlaku seringkali membuat proses pengangkutan menjadi lebih rumit. Yang ketiga, risiko keamanan maritim. Pembajakan, pencurian, dan kecelakaan laut merupakan risiko yang selalu mengancam. Yang terakhir, dampak lingkungan. Kegiatan pelayaran dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan seperti pencemaran laut. Peluang dalam pengangkutan laut. Peluang dalam pengangkutan laut sangat besar karena mampu mengangkut barang dalam jumlah besar dengan biaya yang relatif rendah, mendukung perdagangan internasional yang terus berkembang. Ini cocok untuk berbagai jenis muatan, termasuk komoditas berat dan kontainer, didukung oleh infrastruktur pelabuhan modern yang meningkatkan efisiensi.
Sebagai negara maritim, Indonesia juga memiliki potensi besar untuk meningkatkan ekspor hasil alam dan produk manufaktur. Okay, that's all my presentation. Thank you for watching.